kita semua. Apa kabar? Sehat? Masih semangat? Udah makan siang? Baik ya, pada pertemuan kali ini ya, kita udah masuk minggu ketiga ya dalam mata kuliah hukum acara mahkamah konstitusi. Untuk pertama silakan diisi absen terlebih dahulu ya. Nanti akan kita rekap siapa yang tidak hadir pada pertemuan sore hari ini. Baiklah Anda sekalian, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas judicial review. Oke. Untuk apa materi minggu ini perlu kita bahas? Jadi capaian pembelajarannya adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk mengetahui apa itu judicial review. Ya, memberikan pemahaman kepada Anda sekalian. Judicial review itu seperti apa? Oke, keyword yang ditetapkan dalam pertemuan ini adalah judicial review. Kata kuncinya judicial review. Saya beri waktu 2 menit teman-teman untuk mencari apa itu judicial review. 2 menit ya, 2 menit cukup. Silakan dicari judicial review itu apa. Oke, udah bisa? Udah ketemu? Udah, itu kita pandangannya dulu. Dari mahasiswa, boleh dari sebelah kanan ibu terlebih dahulu. Siapa yang bisa menyampaikan apa itu judicial review? Please raise your hand. Oke, sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Putri Anita. Jadi judicial review itu atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan.
masalah selesai? Buktinya apa? Undang-Undang Cipta Kerja sampai hari ini masih berlaku meskipun tengah diuji di Mahkamah Konstitusi. Ya enggak? Nah, inilah kasus yang akan teman-teman semua selesaikan. Nih, pada pertemuan ini kita akan menganalisa kasus yang tadi Ibu berikan. Ya, ini adalah petunjuk tugas. Kita mau mencari kasus. Tugas dikerjakan secara berkelompok. Ya, seperti biasa kita buat kelompok. Kelompoknya akan kita bagi berdasarkan absen. Absen akan diambil dari urutan teratas sebanyak 5 nama. Total berapa keseluruhan kita lihat di kelas? 40, 30, terus bagi 5. Pertanyaannya apa Bu? Tunggu dulu. Oke, setiap kelompok menjawab pertanyaan yang disediakan. Wajib dijawab. Jawabannya dibentuk dalam resume tugas. Resume meringkas ya kan? Meringkas tugas, kemudian dipindahkan ke dalam PPT. Poin ya, dipindahin nanti ya. Tampilannya seperti inilah, buat semenarik mungkin, sehingga yang membaca tertarik, tidak ngantuk. Apalagi kita belajar udah di jam sore, sudah pada gerak semuanya ya nak, di bangku dari ini ya. Jadi dibuat semenarik mungkin PPT. Waktu pengerjaannya tidak lama, 10 menit aja cukup ya. Cukup, kita langsung kerjakan 10 menit. Oke, bisa? Bisa. Nanti hasil jawaban dikumpulkan kali Ibu, seperti biasa. Nah, ini pertanyaannya. Silakan tiap-tiap kelompok mengucapkan pertanyaan ini. Bagaimana penyelesaian secara utuh untuk kasus di silakan. Ya, silakan didiskusikan terlebih dahulu dengan kelompok masing-masing. Boleh kelompoknya untuk saling membentuk lingkaran aja, nggak apa-apa. Silakan.
dari yang depan aja lah. Dari depan menyampaikan apa jawaban daripada kasus tadi. Silakan satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan. Berdiri aja, berdiri dan melihat ke arah teman-temannya semua. Boleh. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana penyelesaian. Ya, terus itu saja. Perkenalkan diri, sebutkan kelompoknya. Siapa-siapa aja teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bukroni dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Bukroni, M. Abdul Fikram, Henry, dan Eko. Baiklah, sedikit saya ingin jelaskan pertanyaan, yaitu bagaimana penyelesaian secara hukum yang dapat ditempuh untuk memecahkan ilustrasi kasus di atas. Oke. Jawabannya? Jawabannya itu penyelesaian dengan cara judicial review ke MK, ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan yang terhadap kebenaran suatu norma yang mencakup pengujian terhadap materi, muatan undang-undang atau uji material, dan pembentukan undang-undang uji atau uji formil. Itu jawabannya. Ada tambahan? Oke, itu respon dari kelompok 1. Beri aplaus. Ada tanggapan nggak dari kelompok lain? Betulkah yang disampaikan oleh kelompok 1 ini? Ada yang sependapat mungkin atau ada yang tidak sependapat? Boleh Ibu minta satu pandangan aja. Terserah. Siap. Sebutkan nama. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosman Kirasif dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan bahwa dari ilustrasi di atas bagaimana teknis secara hukum yang dapat ditempuh untuk memecahkan ilustrasi kasus di atas. Kasus di atas adalah kasus tentang demokrasi, menolak tentang omnibus law. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkahnya itu, langkah yang tepat dan konstitusional adalah mengajukan pengujian secara material ke Mahkamah Konstitusi, bukan pengujian formil yang berpotensi membatalkan keseluruhan undang-undang Cipta Kerja dengan mempertimbangkan pasal-pasal yang bertujuan meningkatkan investasi, perekonomian, dan biaya-biaya yang digunakan dalam proses pembuatan undang-undang Cipta Kerja. Oke, mantap. Berarti di sini saya hanya menjelaskan bahwa diuji secara material. Tidak formil. Ya. Oke, lebih kurang jawabannya sama. Itu melakukan judicial review, tapi ini teman kita menyatakan yang diuji materialnya, tidak formilnya. Beri aplaus untuk teman. Jadi pertanyaan ini berkorelasi dengan keyword yang tadi Ibu berikan. Ya, dan akhirnya kita paham bahwa kalau terjadi kasus seperti ini kita mengadakan judicial. Jadi kurangilah demo ya, biar intelek kayak kita GR ke Mahkamah Konstitusi. Ini jawabannya. Kita sudah siapkan jawaban itu, bahwa omnibus law yang tadi kita jadikan kasus, lakukan judicial review. Sip, bisa dipahami? Jadi kita simpulkan dari pembahasan pertemuan kita kali ini, judicial review adalah proses pengujian peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah terhadap kedudukan yang lebih tinggi. Ini harapannya supaya teman-teman semua paham kalau GR itu seperti apa. Siapapun boleh mengadakan judicial selama memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang tidak boleh
oleh JR itu adalah orang yang dalam subjek hukum dikatakan tidak cakap hukum. Siapa saja yang cakap hukum? Satu. Ya, dah. Dua, tidak dalam kondisi gangguan. Dua ini saja ketika sudah memenuhi dia subjek hukum yang cakap, maka sudah dapat mengajukan pembuktian ke Mahkamah Konstitusi. Bisa dipahami? Saya. Oke, ini capaian pembelajaran yang tadi Ibu maksudkan di awal. Baik, barangkali ada itu untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Untuk penutup kita adakan sedikit evaluasi. Silakan diisi link quiz yang sudah Ibu sediakan melalui Kahoot. Pernah dengar yang Kahoot ini? Pernah. Nah, ini coba masuk ke Kahoot itu. Masuk ke sana, itu link dan passwordnya. Silakan dikerjakan, nanti akan saya cek hasilnya di rumah. Baik ya. Ada pertanyaan untuk pertemuan sore hari ini? Cukup? Bisa dipahami? Baik, kita sudah menyimpulkan bahwa sekali lagi judicial review adalah proses pengujian aturan perundang-undangan yang sifatnya lebih rendah. Baik, ya, barangkali